Bab 3482. Nama panggilan yang arogan. Pengurus Liu, tadi kamu bilang kalau ikut pertarungan berdarah akan mendapatkan uang, bagaimana perhitungannya? Tanya Eric Qin dengan santai. Memang benar seperti itu, berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati di pertarungan berdarah tentu saja tidak akan membiarkan para teman seiman mengambil risiko secara sia-sia. Dalam setiap ronde, Istana Bayangan akan menggunakan batu roh sebagai gaji, sesuai dengan tingkat kepopuleran, pendapatan setiap ronde tidak sama. Ketika mendengar ini, pengurus Liu menjelaskannya dengan tersenyum. Misalnya teman seiman Qin, karena kamu pendatang baru dan tidak terlalu terkenal, untuk setiap pertarungan, kamu akan mendapatkan 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Hanya 5.000 batu roh. Eric Qin sedikit tak bisa berkata-kata. Pertarungan hidup dan mati kultivator fase penilaian 1 penurunan, Istana Bayangan kalian menghasilkan banyak uang, gaji sekecil itu terlalu pelit. Hehe, 5.000 batu roh hanya dasarnya. Jika teman seiman Qin terus meningkatkan kepopuleran di masa depan, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Selain itu, pendapatan terbesar Istana Bayangan ada pada pertaruhan penonton. Pengurus Liu tersenyum dan berkata, misalnya teman seiman Qin, kamu juga dapat bertaruh atas dirimu sendiri. Jika menang, kamu bisa mendapatkan lebih banyak daripada gajinya. Misalnya ronde yang ini, sekarang para kultivator yakin bahwa teman seiman Qin bukan lawan Seto. Jika teman seiman Qin menang, maka pendapatannya tidak sedikit. Ternyata di sini bisa beli diri sendiri. Mata Eric Qin bergerak, kalau begitu, pertarungan berdarah juga merupakan cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Tentu saja, namun ronde ini tidak mendapat banyak perhatian. Teman seiman Qin paling banyak dapat membeli 50.000 batu roh. Jika menang, pendapatanmu akan langsung berlipat ganda 10 kali lipat. Pengurus Liu menjelaskan. Eric Qin tentu saja tidak ragu dan langsung memberikan 50.000 batu roh kepada pengurus Liu. Ini membuat pengurus Liu sedikit terkejut. Di aula, Eric Qin seharusnya sudah tahu bahwa Seto kuat, tetapi dia begitu yakin bisa menang. Setelah menyimpan batu roh, mereka berdua berjalan ke ujung koridor. Ini adalah ruangan yang kecil, dan mereka berjalan ke dalamnya. Di dalam ruangan, pola formasi bersinar dan energi ruang menyebar. Ternyata formasi teleportasi. Setelah melihat cahaya, Eric Qin berjalan ke dalamnya. Awalnya dia mengira bahwa dia akan berjalan ke panggung pertandingan, tapi ternyata cara memasuki panggung pertandingan adalah menggunakan formasi teleportasi. Dengan cara ini, dapat memperkecil kesempatan para kultivator yang datang ke sini untuk mendekati panggung pertandingan. Jadi, benda yang ada di bawah pertarungan berdarah, Istana Bayangan mungkin juga tahu, tetapi apa benda itu sehingga mereka memperlakukannya dengan begitu hati-hati. Kebingungan melintas di matanya, Eric Qin melangkah ke formasi. Datang ke sini, mewujudkan rencananya tentu saja adalah prioritas, tetapi memahami panggung pertandingan dan menentukan hubungan antara tempat ini dan Giok Baoshan juga merupakan hal yang dia pertimbangkan. Dengan kilatan cahaya, Eric Qin kembali mendapatkan penglihatannya. Dia mendapati dirinya berdiri dalam panggung pertandingan yang kosong. Giok Baoshan terus bergetar, membuktikan bahwa tempat ini adalah pertarungan berdarah. Mengabaikan Seto yang ada di seberangnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan penuh minat. Berbeda dengan sudut pandang penonton sebelumnya, ketika berada di tengah panggung pertandingan, Eric Qin lebih merasakan kebesaran tempat ini. Dia seperti berada di tengah panggung, di auditorium berbentuk cincin, puluhan ribu kultivator, semuanya menghadap ke dirinya.
Sekeliling ramai. Di antaranya banyak kultivator yang pandangannya tertuju ke mereka yang berada di panggung pertandingan melalui tirai cahaya, terutama Eric Kin, yang menarik perhatian sebagian besar kultivator. Orang ini ternyata bernama Dewa Pedang. Sombong sekali, dari mana asalnya? Aku tidak pernah melihat orang ini, seharusnya pendatang baru. Dengan semakin mendekatnya rapat terbesar, semakin banyak kultivator yang datang ke kota bayangan, jadi orang jahat juga semakin banyak, berani membuat nama sesombong itu, benar-benar arogan. Tidak diragukan lagi, yang paling menarik perhatian orang-orang adalah nama Eric Kin yang berani. Kakak benar, kultivator pedang di kalangan kultivasi memang banyak. Orang ini berani menyebut dirinya Dewa Pedang, dan mencakupkan daratan Jiushu. Begitu muncul sudah menyinggung banyak orang. Selain itu Seto yang dia hadapi sangat jago. Mungkin Dewa Pedang Jiushu ini hanya punya waktu setengah jam yang tersisa untuk hidup. Setengah jam. Menurutku dia tidak bisa bertahan lebih dari 10 detik. Jangan lupa lawannya adalah Seto. Dan coba kalian lihat mata Seto merah. Dia terlihat sangat bersemangat. Kalian sepertinya terlalu berprasangka. Siapa tahu orang ini hebat. Hehe, semakin hebat seseorang akan semakin low profile. Terlebih lagi orang yang berlatih ilmu pedang di daratan Jiushu hanya ada beberapa kekuatan. Kekuatan mana yang berani menyebut dirinya sebagai sekte nomor 1 dalam ilmu pedang? Lalu mana berani kultivator di dalamnya menyebut dirinya Dewa Pedang? Karena kamu mengatakan ini, aku jadi menantikannya. Nanti ketika mulai bertarung, kita akan tahu dari mana ilmu pedang orang ini berasal. Di auditorium, para kultivator juga membicarakannya. Awalnya Eric Kin yang merupakan pendatang baru muncul, banyak kultivator yang tidak terlalu tertarik, tetapi begitu nama panggilan Eric Kin disebutkan oleh Istana Bayangan, itu langsung menarik perhatian banyak orang, tentu saja dengan sedikit penantian. Dewa Pedang, tentu saja menggunakan pedang. Banyak kultivator yang ingin melihat seberapa hebat teknik pedang abadi Eric Kin. Matilah kamu. Melihat cahaya formasi di sekitar terus menyebar, pertarungan akan segera dimulai. Suara Seto serak dan otot-ototnya bergetar. Dia menjilat bibirnya dan penuh semangat. Dia sangat beruntung, Eric Kin mempermalukannya sebelumnya. Dia langsung memiliki kesempatan untuk mencabik-cabik tubuh Eric Kin dan menelan darah Eric Kin. Selama dia melakukannya, di antara kultivator satu penurunan, siapa yang berani mempermalukannya lagi di pertarungan berdarah di masa depan? Di keempat sisi panggung pertandingan yang besar, cahaya yang muncul semakin kuat, seluruh formasi sedang terus-menerus terbuka. Seto membunyikan lengan dan lehernya, persendian di seluruh tubuhnya berbunyi. Pertarungan berdarah tidak memandang hidup dan mati, jadi di dalam panggung pertandingan sama sekali tidak ada penatua wasit, hanya ada kedua pihak yang bertarung. Bocah, keluarkanlah pedang abadimu, kalau tidak kamu mungkin tidak ada kesempatan untuk menyerang. Seto menantang. Aku tidak perlu siap-siap untuk memukulmu. Eric Kin menggeleng. Arogan. Ekspresi Seto semakin suram. Ketika bel berbunyi, formasi di luar panggung pertandingan benar-benar tertutup. Seto sudah tidak sabar. Ketika mendengar suara bel, dia langsung menyerang ke arah Eric Kin. Banyak kultivator di sekitar melotot untuk menonton dengan cermat. Banyak yang berpikir bahwa Eric Kin akan dibantai dengan 1 atau 2 serangan. Shoot. Seperti yang dikatakan Reddy Long, kecepatan Seto memang sangat mengerikan. Meskipun tingginya lebih dari 2 meter, tetapi yang terbaik dari Seto bukanlah kekuatan tubuh Taois. Atau tubuhnya hanya tipu daya untuk mengelabui lawannya. Eric Kin hanya merasa matanya buram. Lalu Seto sudah tiba di atas kepalanya. Matilah.
Tepat ketika Seto menyerang ke arah Erikin, matanya tiba-tiba membiru. Segera setelah itu, kebiruan itu meluas dari matanya hingga kulit, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi biru. Pada saat ini, tubuh Seto menebarkan energi biru yang sangat jahat. Suara desiran terus bergema di sekitar, seolah-olah udara pun terkorosi oleh energi yang ditebarkannya. Bersambung.